Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, Wede Dongtian, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembimbing atau mata pelajaran TIK, yaitu Bapak Muhammad Amin Al-Fazli, ST. Di sini saya Febriadi selaku moderator dan pemimpin kelompok akan menjelaskan materi kami mengenai teknologi informasi dan komunikasi pada bab 3. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Dia Aprilia. Nama saya Fitri Nuraini. Nama saya Fani Sabila. Nama saya Diana. Saya Fahdi. Saya Litarani. Baik, materi yang pertama ialah definisi dan komponen TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah gabungan dari semua teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi secara elektronik. Komponen utama dari TIK meliputi yang pertama perangkat keras atau hardware, seperti komputer, smartphone, server. Yang kedua, perangkat lunak atau software, seperti sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan media sosial. Yang ketiga, jaringan komunikasi, seperti internet, jaringan seluler, dan satelit. Yang keempat, SDA atau sumber daya manusia, yaitu pengguna atau operator teknologi. TIK dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan. Dan berkomunikasi melalui media sosial, menggunakan aplikasi untuk belajar, bekerja, atau untuk bermain game. Kesimpulannya, TIK adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, dan pemahaman tentang TIK sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, efisien kerja, dan kemajuan teknologi. Dengan memahami dan memanfaatkan TIK dengan bijak, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai tujuan kita, dan berpartisipasi dalam masyarakat digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan pesat dari waktu ke waktu. Berikut adalah ringkasan perkembangan teknologi informasi komunikasi secara garis besar. Yang pertama, era pradigital sebelum 1940-an. Komunikasi dilakukan melalui surat, telegraf, dan radio. Alat bantu hitung masih manual seperti tempoa. Yang kedua, era komputer awal 1940 sampai 1970. Komputer pertama ENIAC digunakan untuk keperluan militer dan sains. Penyimpanan data masih dalam bentuk postcard. Yang ketiga, era komputer pribadi 1980 sampai 1950-an. Komputer mulai digunakan secara luas di kantor dan sekolah. Muncul sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows. Teknologi komunikasi berkembang dengan munculnya telepon seluler dan faxmail. Yang keempat, era internet 1990 sampai 2000-an. Internet mulai digunakan secara luas, muncul email, website, dan mesin pencari seperti Google. Komunikasi menjadi lebih cepat dan global. Yang kelima, era digital dan mobile 2000 sampai 2010-an. Muncul smartphone, tabel, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Komputasi awan, cloud computing mulai berkembang. Data dan informasi menjadi lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Keenam, era kecerdasan buatan dan cloud 2010 sampai sekarang. AI, Big Data, dan Internet of Things berkembang pesat. Teknologi informasi komunikasi dilakukan dalam semua sektor pendidikan, kesehatan, industri, dan pemerintahan. Perkembangan TIK sangat pesat jika kita melihat ke belakang beberapa dekade lalu. Komunikasi masih menggunakan surat atau telepon kabel. Sekarang kita bisa melakukan video call lintas dunia secara langsung dan murah. Ada beberapa tonggak penting dalam perkembangan TIK untuk komputer pribadi, yaitu perkembangan internet di tahun 90-an, era smartphone dan mobil internet, cloud computing, link data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terakhir, Internet of Things, yaitu perangkat yang saling berhubungan dan komunikasi secara otomatis seperti smartphone dan website. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga mengubah cara belajar, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa manfaat TIK dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, di bidang pendidikan. TIK memberikan banyak perubahan dan kemajuan dalam dunia pendidikan. Manfaatnya antara lain, yang pertama, akses informasi lebih luas. Siswa dan guru dapat mencari referensi pelajaran dari berbagai sumber online. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Dengan TIK, kegiatan belajar mengajar tidak terbatas ruang dan waktu. Platform seperti Google Classroom, Zoom, atau Moodle memungkinkan pembelajaran dari rumah. Yang ketiga, media pembelajaran interaktif.
TIK memungkinkan pembuatan media belajar yang menarik, seperti video pembelajaran, simulasi, animasi, dan kuis interaktif. Yang keempat, administrasi sekolah lebih efisien. Pengelolaan data siswa, absensi, nilai, dan kurikulum bisa dilakukan dengan sistem komputerisasi. Manfaat yang kedua, yakni di bidang ekonomi dan bisnis. TIK berperan besar dalam mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Manfaatnya antara lain yang pertama, sebagai transaksi online atau e-commerce. TIK memungkinkan penjualan dan pembelian barang atau jasa secara online melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Yang kedua, pemasaran digital. Bisnis dapat memasarkan produk melalui media sosial, website, atau iklan digital. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Perusahaan bisa mengelola stok, keuangan, dan pelanggan dengan sistem berbasis komputer. Yang keempat, efisiensi operasional. Proses bisnis yang dulu manual kini dapat diotomatisasi, menghemat waktu dan biaya. Manfaat yang ketiga yakni di bidang pemerintah atau e-government. Manfaatnya antara lain yang pertama, sebagai transparansi dan akuntabilitas. Informasi publik dapat diakses secara online oleh masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua, pelayanan publik lebih cepat. Pembuatan KTP, SIM, pajak, dan dokumen lain dapat dilakukan secara daring. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan melalui aplikasi resmi atau media sosial pemerintah. 4. Bidang kesehatan. Sistem rekam medis digital. Informasi pasien disimpan dalam sistem elektronik yang mudah diakses oleh tenaga medis. Sistem kesehatan. Tenaga kesehatan dan masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar penyakit, pengobatan, dan gaya hidup sehat secara online. Manajemen rumah sakit. Pendaftaran, pembayaran, dan jadwal dokter bisa dikelola dengan sistem informasi kesehatan. 5. Bidang komunikasi. Komunikasi global. Orang dapat saling berkomunikasi di belahan dunia manapun melalui email, medsos, dan video call. Pertukaran informasi. Informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik melalui aplikasi chat seperti WA dan lain-lain. Kolaborasi tim. Tim kerja bisa berkoordinasi secara daring menggunakan platform seperti Zoom dan Google Meet. 6. Bidang hiburan. Akses hiburan digital seperti musik, film, video game, dan buku digital tersedia secara online dan dapat dinikmati kapan saja. Kreativitas memungkinkan orang menciptakan konten digital seperti vlog, podcast, dan karya seni digital lainnya. Dampak negatif. Meski membawa banyak manfaat, TIK juga memiliki dampak negatif yang perlu kita waspadai. Ketergantungan teknologi. Banyak orang sulit lepas dari gadget. Ini bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung dan mengganggu produktivitas. B. Keamanan privasi. Semakin banyak informasi pribadi tersimpan secara digital, semakin besar risiko kebocoran data atau perintasan. Maka dari itu penting untuk menjaga kata sandi dan tidak sembarangan mengunggah data sensitif. C. Penyebaran hoax dan cemburuan. E. Adiksi media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan gangguan mental. F. Gangguan kesehatan mental. Penggunaan TIK yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. G. Kehilangan pekerjaan. Penggunaan TIK yang tidak efektif dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kehilangan pekerjaan.